Aku tidak punya minat dengan klan kalian, jadi kalian semua boleh pergi sekarang. Kembalilah ke tuan muda kedua Zuoshi atau apapun itu, dan katakan padanya bahwa dia tidak layak. Ucap King Sui berdiri dengan nada datar. Dan ketika dia melakukan itu, sudah jelas bahwa dia ingin mereka segera keluar dari kediaman King. Zuoshi Yi tercengang saat mendengar kata-kata King Sui. Hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Alasan mengapa mereka berbicara begitu banyak sebelumnya hanya untuk membuat King Sui menyadari celah kekuatan yang sangat besar antara klan Zuoshi dan klan King. Namun, hasilnya benar-benar melebihi harapannya. Zuoshi Yi terlihat sangat pucat dan tidak sedap dipandang. Pada saat dia datang, dia telah berjanji kepada Zuoshi Yun bahwa dia akan membantunya mencapai tujuannya dengan segala cara. Dia menyadari kemampuan Istana Surgawi dan klan King, itulah sebabnya dia membawa 4 orang. Mereka berlima lebih dari cukup untuk membuat Istana Surgawi dan King Sui menundukkan kepala. Haha, King Sui, patriark termuda dari Istana Surgawi yang luar biasa di matamu seperti semut bagi klan Zuoshi. Bahkan kau akan dengan mudah ditangani. Jika klan Zuoshi menginginkannya, kita bisa melenyapkan Istana Surgawi dan klan King dalam sekejap. Ucap Zuoshi Yi sangat marah. Bagaimanapun, dia berbicara banyak hanya untuk ditolak oleh King Sui. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sangat tidak peka. Kapanpun klan bangsawan tertinggi disebutkan, semua orang akan berusaha menjaga jarak yang baik dari mereka. Mereka bahkan akan melangkah lebih jauh dengan sopan mengizinkan klan tertinggi untuk mengambil orang dari klan mereka. Jika orang-orang menolak permintaan mereka, mereka akan melakukannya dengan paksa. Seringkali, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun untuk melindungi seluruh klan. Bodoh. Hal-hal sebelumnya yang disebutkan Zuoshi Yi tidak berhasil melepaskan semua amarah dalam dirinya. Dia sekali lagi membuka mulutnya dan berbicara. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan hal berikutnya yang terlihat adalah api abu-abu 1 meter. Setelah itu, dia menyusut dan mengompresnya sampai seukuran kepala bayi dan kembali menatap Zuoshi Yi. Segera, kau akan tahu siapa yang bodoh. Ucap King Sui mengambil semuanya perlahan setelah dia selesai berbicara. Dia tidak terburu-buru menyerang mereka. Haha, kau berani ingin menyerangku. Ucap Zuoshi Yi menatap King Sui dengan tatapan jijik. Dasar anjing tolol, awalnya, aku berencana untuk membiarkan kalian semua hidup. Tapi sekarang, aku telah berubah pikiran. Ketika King Sui selesai berbicara, dia tiba-tiba menembakkan bola api primordial di tangannya. Klang, wosh wosh. King Sui telah menguncinya terlebih dahulu sehingga dia tidak akan bisa menghindari bola api bahkan jika dia mau. Ketika Zuoshi Yi menghindarinya untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa bola api yang tangguh mampu mengubah lintasan. Sesaat, dia merasa cemas. Serang, lumpuhkan dia. Teriak Zuoshi Yi memerintahkan keempat pria di belakangnya dengan keras. Tinju tunggal Taichi. Kekuatan yang digunakan King Sui sekarang pasti di bawah dari kelas 5 Martial Sein, namun dia masih bisa bermain-main dengan mereka sesuka hatinya. Dum, kraak. Seluruh aula utama dipenuhi dengan tangisan sedih, suara tulang retak dan suara melolong yang keras. Pada saat ini, Zuoshi Yi merasa bahwa pemuda yang membingungkan di depannya semakin tidak nyata. Informasi yang dia terima tentang dia sepertinya tidak akurat. Meskipun King Sui pernah berhasil menghilangkan kediaman Raja Tairen Langit, tetapi menurut rumor, itu karena dia memiliki orang untuk membantunya. Selain itu, orang-orang dari kediaman Raja Tairen Langit tidak terlalu kuat. Bola api primordial semakin dekat dan semakin dekat dengan Zuoshi Yi. Zuoshi Yi sekali lagi menghindarinya. Saat dia mengayunkan tangannya, sebuah benda besar dengan sisik hitam legam di sekujur tubuhnya muncul di depannya. Dum, Mou, banteng hitam tembaga. Banteng hitam tembaga adalah binatang iblis Martial Sein kelas 6. Panjangnya 15 meter dan tinggi 4 meter. Fitur uniknya adalah kekuatannya yang luar biasa dan kulit yang kokoh di tubuhnya. Selain itu,
Ada tanduk yang panjangnya 3 meter dan melengkung di atas kepalanya. Munculnya banteng tembaga hitam membuat aula utama tampak jauh lebih kecil. Mau, banteng tembaga hitam menghentikan bola api primordial dengan tanduknya yang tebal. Dum, mau, teriakan sedih terdengar. Lebih dari setengah tanduk 3 meter banteng hitam dibakar meskipun itu adalah bagian terkuat dari tubuh banteng tembaga hitam. Banteng tembaga hitam dengan marah menginjak-injak tempat itu, tidak tahu apakah itu karena kesakitan atau apakah itu marah. Zhuo Shiyi akhirnya merasa panik. Banteng tembaga hitam adalah senjata pamungkasnya. Selain itu, dia juga menyaksikan King Sui memukuli keempat orang itu sampai tulang mereka retak. 2 dari mereka sudah terkesiap. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Dalam waktu singkat, Zhuo Shiyi berkeringat di seluruh kepalanya. Punggungnya juga basah oleh keringatnya sendiri. Jika Anda berani membunuh orang dari klan Zhuo Shi, satu-satunya hal yang menunggu Anda adalah penghancuran sekte dan klan Anda. Zhuo Shiyi berteriak pada King Sui untuk mengintimidasi dia. Namun, dia tidak tahu bahwa tindakannya hanya mengakibatkan hukuman mati King Sui untuknya. Ah, kraak! King Sui segera mematahkan leher salah satu pria yang menyebabkan kematiannya segera. King Sui kembali menatap Zhuo Shiyi dengan tampilan yang sangat dingin. Wosh! Setelah itu, dia terus membakar mayat di tanah dengan bola api primordialnya sampai tidak ada yang tersisa, membuatnya tampak seolah-olah orang itu belum pernah muncul sebelumnya. Dia juga membunuh dan membakar salah satu orang tua sampai mati. Tindakan King Sui membuat Zhuo Shiyi semakin panik. Dia benar-benar berani membunuh 2 anak buahnya. Itu hanya berarti dia tidak berniat membiarkan salah satu dari mereka bertahan. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sini. Mau, banteng hitam tembaga menjerit keras. Tubuhnya tiba-tiba mengembang sedikit. Kulit seperti sisik hitam legam di sekujur tubuhnya berubah menjadi lebih hitam legam dan berkilau. Itu tiba-tiba mengencangkan tubuh besarnya dan menyerbu ke arah King Sui. Klang! King Sui mengeluarkan palu dewa petir dan dengan cepat mengayunkan ke kepala banteng itu. Wus! Duar! Kepala banteng hancur seketika. Sementara itu, Zhuo Shiyi dengan cepat berlari keluar tanpa menunjukkan kepedulian terhadap banteng dan para rekannya. Siu-siu, 2 jarum perak ditembakkan dengan kecepatan sangat tinggi. Tus-tus, kedua jarum segera menembus otaknya dan membunuhnya. King Sui memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh seseorang yang sekali ini. Setelah itu, dia segera menggunakan api primordial flame untuk membakar dan membersihkan tempat itu. Bahkan seluruh aula utama terbakar habis. Bagaimanapun, masih ada beberapa aula utama di sini. Karena aula utama ini telah menampung orang mati sebelumnya, King Sui merasa lebih baik segera membakarnya untuk menghindari meninggalkan bukti apapun. Apa kamu baik-baik saja? Di Chen berjalan ke King Sui dan menatapnya dengan cemas. Mereka hanyalah salah satu kentang goreng di antara para bajingan itu. Beritahu anggota klan King untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka meninggal di klan King. King Sui berkata setelah berpikir sejenak, akan lebih baik jika dia bisa menyeretnya keluar sebentar. Ya, tapi aku punya perasaan bahwa lebih banyak orang dari klan Zhuo Shi akan datang, ucap Di Chen mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, kita telah melalui banyak hal. Kalian tenanglah, jangan terlalu dipikirkan. Kita sudah biasa menghadapi masalah, ucap King Sui dengan sangat tenang. Dia mencoba menenangkan semua orang. Setelah itu, King Sui memikirkan klan King-nya. Meskipun kecepatan mereka berkembang dalam kultivasi mereka cukup cepat, jika dibandingkan dengan klan tertinggi, perbedaannya masih seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Bakat luar biasa dari klan aristokrat adalah inti yang terakumulasi selama lebih dari 10 generasi. Itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan selangkah demi selangkah. Sekarang di klan King, selain King Sui yang lebih kuat, masih ada Di Chen, Yi Jiange, Zhang Hai Mingyue dan Mingyue Gelou.
Menjadi martial saint kelas 4, Di Chen adalah yang terkuat di antara mereka. King Sui akan memikirkan cara untuk membantunya menjadi lebih kuat. Chang Hai Mingyue, Mingyue Gelou dan Ye Jianghe adalah martial saint tingkat 1. Segera, ini akan menjadi periode puncak bagi mereka untuk mengasah keterampilan mereka secara signifikan. Karena King Sui belum memberi mereka beberapa pil dan buah obatnya. Selain itu, masih ada Luan Luan. King Sui memiliki harapan tinggi untuknya. Di hari kedua, Chang Wuya dan Fei Wuji datang. King Sui membawa keduanya ke aula utama lainnya. Tuan tua sangat menyukai kedua anak nakal itu. Biasanya, dia akan mengunjungi tempat ini dari waktu ke waktu. Mungkin karena kebaikan hati yang dimiliki lelaki tua ini, kedua bocah nakal itu sangat dekat dengannya. Tetapi berbeda dalam kasus Fei Wuji. Chang Hai Mingyue masuk dengan sepoci teh. "Kakek, paman bela diri Fei, saya masuk." Setelah beberapa saat, Huoyun Liuli, Mingyue Gelou dan yang lainnya juga ikut bergabung. Mereka menghabiskan waktu yang cukup lama bersama Chang Wuya. Di Chen juga sangat akrab dengan Chang Wuya dan Fei Wuji. Sejauh itulah Chang Wuya bisa maju dengan kekuatannya. Tidak ada lagi perbaikan di dalamnya. Fei Wuji di sisi lain, dia berhasil mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Dia telah menyusul Chang Wuya dan menjadi prajurit Raja Bela Diri Puncak. Namun, harus sangat sulit baginya jika dia ingin menerobos ke Martial Saint. King Sui berencana memberinya beberapa buah 5 elemen nanti. "Guru tua Chang, saya sebentar lagi akan pergi ke benua selatan dengan Paman Fei Wuji untuk menyelesaikan keinginan leluhur tua sebelum dia meninggal. Apakah Anda ingin ikut pergi juga?" Ucap King Sui tersenyum dan melihat ke arah Chang Wuya dan Fei Wuji. Mata Chang Wuya menjadi cerah. Fei Wuji di sisi lain, tercengang. Pada saat leluhur tua meninggal, dia memberitahu mereka sebelumnya bahwa King Sui bisa pergi ke sana begitu dia menjadi martial saint kelas 5. Fei Wuji tahu bahwa kekuatan King Sui telah lama melebihi kekuatan martial saint kelas 5, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin pergi. Dia juga tidak bisa mendesaknya. Dia gagal memenuhi ekspektasinya sendiri, dia harus bergantung pada orang lain untuk urusannya sendiri. Dia juga memiliki pemikiran sebelumnya, bahwa King Sui mungkin tidak pergi ke benua selatan karena letaknya sangat jauh. Dia harus mendaki gunung dan menyeberangi sungai untuk pergi ke sana. Tidak hanya itu pasti akan penuh dengan bahaya juga. Perlahan, Fei Wuji tidak lagi memiliki harapan. Meskipun King Sui telah berjanji untuk pergi sebelumnya, dia tidak pernah memberitahunya kapan dia akan melakukannya. "Saya sudah tua dan tidak akan banyak membantu. Aku akan meminta saudara Bai Gui pergi denganmu," jawab Chang Wuya terkekeh. Dia sangat senang saat ini. Meskipun leluhur tua adalah guru Chang Wuya, dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Mengetahui King Sui, Mingyue, bocah kecil, dan semua yang dia miliki sekarang, semuanya diberikan oleh King Sui. Itu bagus juga. Setelah kami selesai menjalankan tugas, kami akan kembali dan memberitahu Anda tentang kabar baik, jawab King Sui tersenyum. "Ya, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagiku." Tawa cerah Chang Wuya berdering. "Paman Fei, setelah menyelesaikan keinginan leluhur tua, Anda masih akan melakukan satu hal lagi. Hanya setelah itu, leluhur tua akan benar-benar damai," ucap King Sui tersenyum dan menatap Fei Wuji. "Aku tahu, aku akan segera menikah setelah kita kembali dari benua Kementerian Selatan." Fei Wuji menjawab dengan serius. Baginya, menuju ke benua selatan adalah hal yang paling penting. Selama itu bisa membantu meringankan beban di hatinya, dia akan pergi. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari ini. "Baiklah, maka sudah diputuskan. Kita akan merayakan tahun baru tahun ini. Jadi, mari kita pergi ke benua selatan setelah tahun baru," ucap King Sui penuh semangat, tapi dia teringat tentang klan Zuoshi. Sebelum dia pergi, masih ada beberapa hal yang perlu dia selesaikan.
3 hari berlalu dengan damai. Sebenarnya, King Sui cukup khawatir, tetapi dia tahu bahwa klan Zuoshi pasti tidak akan muncul dengan kekuatan penuh. Dengan cara ini, dia masih bisa bertarung untuk beberapa waktu. Sekitar 20 kultivator, 1 bintang hingga 3 bintang, jika mereka datang secara terpisah dalam 3 kali, King Sui merasa bahwa dia akan memiliki peluang melawan mereka. Ini adalah skenario terburuknya. King Sui juga sangat prihatin. Dia menghabiskan beberapa hari ini berkultivasi seperti orang gila. Dia tidak berniat menerobos, dia hanya ingin kekuatannya lebih stabil dan lebih kokoh. 3 hari lagi berlalu. Belum ada kabar dari klan Zuoshi. King Sui memikirkannya dan menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru. Perjalanan dari negara Pingyang ke ibu kota benua Green Cloud cukup berjauhan. Mereka tidak akan bisa terburu-buru ke sini pada saat seperti itu. Selain itu, King Sui juga merasa ada yang aneh dengan kejadian ini, misalnya Zuoshi Yun mengirim orang-orangnya untuk membawa Wenren Wushuang. Hal-hal ini mungkin dilakukan secara diam-diam karena orang lain dari klan Zuoshi tidak menyadarinya. Ada kemungkinan besar untuk itu. Dan juga, karena perjalanan yang cukup jauh, mereka akan kesulitan untuk datang ke sini dengan cara cepat. Ternyata setelah beberapa minggu King Sui menunggu, akhirnya klan Zuoshi muncul juga. Ketika King Sui melihat mereka datang, dia merasa bingung. Mungkinkah mereka sudah berhasil mengetahui bahwa dia membunuh orang dari klan Zuoshi dalam waktu sesingkat itu? Tapi King Sui masih tetap tenang dan keluar untuk menyambut mereka. Ada sekitar 20 orang di sisi berlawanan dan orang yang memimpin kelompok itu adalah orang tua yang bijak. Matanya tampak setajam mata elang. King Sui tahu bahwa mereka ada di sini untuknya. Seorang pemuda tampan berdiri di samping lelaki tua itu. Dia memiliki alis yang tajam dan wajah yang tampak murni seperti batu giok. Aura yang dia pancarkan saat berdiri di sana terasa sangat menyegarkan, memberikan kesan yang baik pada orang lain. King Sui sudah tahu bahwa dia adalah Zuoshi Yun, pemuda dengan bakat paling luar biasa di klan Zuoshi, hanya dengan merasakan kekuatannya. Ada 3 pria tua di belakangnya. Masing-masing dan setiap dari mereka seperti barang antik kuno. Orang-orang yang tersisa sebagian besar adalah pria parubaya, dengan beberapa pria muda bercampur. King Sui tersenyum setelah dia merasakan kekuatan lawan. Pria tua yang memimpin memiliki kekuatan 2 bintang, kekuatan yang bernilai 20.000 negara. 3 lelaki tua lainnya di belakang di sisi lain, memiliki kekuatan yang sedikit melebihi 1 bintang. Beberapa pemuda khususnya, mereka berada di tahap awal atau tengah dari Martial King. Kemungkinan besar mereka ada di sini bersama anggota klan mereka untuk mendapatkan pengalaman. King Sui menghela nafas lega. Kekuatannya sudah bernilai sekitar 22.000 negara. Dia memiliki beberapa kekuatan negara lebih dari kekuatan 2 bintang. Bahkan jika dia harus menghadapi mereka dengan paksa, dia yakin bahwa dia akan bisa menjebak mereka di sini. Selain itu, mengurangi kekuatan lawan adalah keahliannya. Anda siapa dan mau apa? Ucap King Sui memblokir jalan mereka dan bertanya dengan santai. Pada saat ini, anggota lainnya dari klan King juga mulai keluar satu demi satu. Beberapa pria tua Martial Saint juga keluar bersama dengan Chang Hai Mingyue, Di Chen, Mingyue Gelou dan Yi Jiange. Saat ini, sudah ada beberapa Martial Saint di King Clan. Ketika Martial Saints dari klan King keluar, lelaki tua terkemuka itu memiliki ekspresi ketidakpuasan yang dalam di wajahnya. Dari sudut pandangnya, jika mereka menggabungkan kekuatan mereka semua, dia masih bisa langsung membunuh mereka satu persatu. Untuk seseorang di levelnya, itu bukanlah perbedaan yang bisa diisi dengan angka. King Sui, jangan pura-pura bodoh, kau berani membunuh orang dari klan Zuoshi. Ucap orang tua itu terus terang. Suaranya mungkin terdengar parau dan lemah, masih terasa sangat menekan. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi King Sui. Saat itu, kepala klan Luo, Luo Di juga hanya memiliki kekuatan di bawah 2 bintang. Orang tua ini di sisi lain, dia telah mencapai 2 bintang.
Aku membunuh orang dari klan Zuoshi, apa yang kau bicarakan, ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Sudahlah, kau tidak perlu berpura-pura bodoh. Kau membunuh mereka, bahkan tanpa menyisakan mayat mereka. Apakah kau tidak berani mengakui apa yang kau lakukan? Ada pepatah, jika kau tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu. Hari ini, aku di sini bukan karena aku ingin kau mengakui bahwa kau melakukannya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa klan Zuoshi bukanlah klan yang dapat kau tantang dengan kekuatan seluruh klanmu. Ucap orang tua itu memandang King Sui dengan matanya yang tajam. Itu setajam jarum. Orang normal akan mati di bawah tatapannya karena dibekukan oleh Ki. Oh, kau sedang membicarakan para anjing pesuruh itu. Mereka semua hanyalah para anjing pesuruh yang tolol, itulah mengapa aku membunuh mereka. King Sui berkata dengan santai. Orang tua itu memandang ke arah Zuoshi Yun dengan bingung. Ekspresi Zuoshi Yun terlihat tidak normal. Haha, kau memang memiliki bakat yang luar biasa. Kau sudah menjadi patriark istana surgawi di usia yang begitu muda. Sayangnya, kau masih belum berpengalaman dalam hidup. Kau tidak tahu bahwa akan selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Kau melihat ke langit dari sumur yang menggelikan. Setelah mendengar kata-kata King Sui, lelaki tua itu juga tertawa. Tapi itu adalah tawa yang menghina dan menghina. Biarpun begitu, kalian tidak hanya sombong dan sombong hanya karena kalian adalah klan aristokrat tertinggi, kalian bahkan mencoba untuk merebut istri orang tanpa menyadari seberapa besar kepala kalian. Berapa lama klan seperti ini bisa bertahan? Belum lagi klan bangsawan tertinggi yang mendekati peringkat terbawah seharusnya tidak dianggap sebagai keberadaan yang penting. King Sui perlahan mengeluarkan perisai ilahi, dan juga mengaktifkan jimat surgawi. Klang. Dum-dum, dia melakukan semua ini dengan tenang. Alih-alih mengganggu lawannya, dia berbalik dan memberitahu orang-orang dari klan King. Semuanya, menjauhlah dari sini. Ingat, jangan ada siapapun ambil bagian dalam pertarungan ini. Ucap King Sui dengan sangat tenang kepada klan Kingnya. Di Chen memelototi King Sui, tetapi akhirnya, dia juga menganggukkan kepalanya. Yang lainnya juga dengan enggan mundur. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan menjadi beban bagi King Sui jika mereka membantu dengan kekuatan mereka. Anak muda, aku sangat mengagumi keberanianmu. Orang tua itu berkata perlahan sambil melihat King Sui. Keberanian, itu adalah sesuatu yang perlu didukung oleh kekuatan, bagaimana menurutmu? Jawab King Sui tersenyum. Senyum King Sui terlihat tenang dan tenang. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki banyak kepercayaan diri yang sangat dibenci lelaki tua itu. Orang tua itu tidak suka melihat lawannya begitu tenang. Sebaliknya, dia lebih suka melihat lawannya menggigil ketakutan. Orang tua itu tanpa sadar menyipitkan mata. Apakah kita akan mulai dengan melakukan satu pertandingan antara kau dan aku, atau apakah kalian akan maju sekaligus? Ucap King Sui tersenyum dingin melihat orang-orang di depannya. Dia prihatin dengan anggota klan di belakangnya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan orang-orang di depannya. Bagaimanapun, hanya ada satu orang dengan kekuatan 2 bintang dan 3 orang dengan kekuatan yang sedikit melebihi 1 bintang. Maaf sedikit penjelasan tetua alurmu, 1 bintang sama dengan 10.000 negara kekuatan. Oke, terima kasih, lanjut. Anak muda, jika aku tidak bisa membunuhmu, tidak ada gunanya aku hidup. Klang. Orang tua itu berkata lalu mengeluarkan pedang merah besar sepanjang 2 meter. Orang-orang di belakang lelaki tua itu secara bertahap mundur. Menjadi anggota inti klan Zuoshi, dia memiliki kekuatan luar biasa. Dia termasuk di antara 5 anggota terkuat di klan Zuoshi. Menjadi seorang prajurit yang berada di puncak martial Sein, sangat mudah baginya untuk membunuh pemuda ini. King Sui mengamati pedang besar di tangan pria tua itu. Warna pedangnya menyerupai warna darah dan bilahnya sendiri bergerigi. Aura kekerasan yang keluar dari permukaan pedang bisa dirasakan bahkan dari jarak 10 meter. Ciu, klang. Gerakan King Sui pertama kali melemparkan jimat ke orang tua itu dan tidak mengherankan, jimat penurun surga itu efektif.
Pengurangan kekuatan sebanyak 400 negara. Terkadang, apa yang dilihat mata belum tentu benar. Tidak hanya itu, ada juga kemungkinan bahwa apa yang mereka rasakan mungkin palsu. Tapi King Sui memiliki keyakinan pada jimat penurun kekuatan. Dia akhirnya bisa mengkonfirmasi kekuatan orang tua itu. Pria tua itu tidak terlalu peduli dengan 400 negara pengurangan kekuatan yang dilakukan oleh King Sui. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan mengunci King Sui dengan auranya. Dum, klang. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akan membiarkan King Sui mengambil langkah pertama. Kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk melumpuhkannya dengan satu gerakan, dan membuatnya mengerti perbedaan kekuatan mereka. Mata emas berapi. Siu, klang. King Sui tersenyum. Dia membuat langkah lain dan langsung mengurangi kekuatan lawannya sebanyak 1000 negara. Orang tua itu sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi dia masih mempertahankan posisi yang sama seperti sebelumnya. Termasuk sebelumnya, dia hanya mendapat kekuatan 1500 negara yang berkurang, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia sedang menunggu King Sui untuk bergerak. Energi alam, pegunungan tak tergoyahkan. Klang-klang. King Sui meningkatkan kekuatannya sampai ke puncaknya tanpa mengeluarkan ki-nya. Setelah itu, dia mengeluarkan palu Dewa Petir. Klang. Saat itu, mata lelaki tua itu berubah. Dum. Dia menginjak tanah dan dengan kasar melompat ke arah King Sui. Siu. Sosok lelaki tua itu tidak benar-benar terlihat besar dan kokoh, tetapi pada saat ini, rasanya dia bisa menghancurkan bumi. Ini adalah ki orang tua itu. King Sui menunggu sampai saat ini untuk mengeluarkan ki kaisar terakhir. Kaisar Ki. Klang. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan lawan berkurang 4000 negara. Termasuk pengurangan sebelumnya, kekuatan lelaki tua itu sudah kurang dari kekuatan setengah bintang. King Sui memilih momen ini untuk menggunakan tekniknya yang paling kuat. 10.000 petir. Kecepatan King Sui langsung naik ke puncaknya. Ciu. Dia segera meluncur menuju pedang merah besar milik lelaki tua itu sambil melindungi setengah tubuhnya dengan perisai ilahi emas ungu. Duar buong. Suara yang terdengar seperti guntur meledak. Wus. Orang tua itu terdorong ke belakang. Cahaya merah pada pedang terjalin dengan cahaya ungu. Ternyata pria tua itu tidak terpana oleh 10.000 petir King Sui. Pedang itu sebenarnya memiliki kemampuan seperti ini. King Sui awalnya berencana untuk langsung membunuh pria tua itu. Sepertinya dia harus membuang lebih banyak waktu untuk itu. Tapi sekarang, sudah ada celah yang cukup besar di antara kekuatan mereka. Meskipun dia tidak terbunuh oleh gelombang kejut, 5 jeroan dan 6 isi perutnya masih rusak karenanya. Seutas darah segar mengalir keluar dari mulutnya. King Sui merasa bahwa senjata lawan masih memiliki kegunaan lain. Misalnya, ia bisa bertahan dari serangan dalam jumlah terbatas. Kalau tidak, serangannya dari sebelumnya kemungkinan besar akan melumpuhkan lelaki tua itu. Namun, lawan masih nyaris tidak bisa melawannya. Jika King Sui menyerangnya sekali lagi, dia akan lumpuh. Langkah Klutmis. Ciu, klang. Seolah King Sui akan membuatnya tetap hidup pada saat yang genting. Dia dengan cepat menyerang pria tua itu. Pada saat yang sama, 3 pria tua lainnya yang menonton pertarungan juga mengejar King Sui. Siu. 2 dari mereka mendekatinya secara langsung, sedangkan yang lainnya menyerangnya dari samping. Ciuh. Shield attack. Teriak King Sui. Klang. Duar. Perisai ilahi valet emas King Sui segera bertabrakan dengan senjata dari 2 pria tua di depan, sedangkan palu Dewa Petir dilemparkan ke arah pria tua yang mencoba untuk menyelinap menyerang dari samping. Palu mengguncang surga. King Sui segera menggunakan salah satu teknik kuat dari teknik 1000 palu. Siu, duar. Palu yang kuat mengenai salah satu prajurit dengan kekuatan 1 bintang dan menyebabkan dia terbang menjauh. Dia memuntahkan darah segar, senjatanya patah dan kedua lengannya menghilang. Dia berbaring di tanah sambil mengembuskan napas terakhirnya. Dia seharusnya tidak punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Bagaimanapun, kekuatan mereka sangat berbeda.
Serangan palu itu sendiri sudah memiliki 20% kekuatan tambahan di dalamnya. Inilah kemampuan tersembunyi palu dan juga keuntungan memiliki senjata berat. Tentu saja, itu juga memiliki kekurangannya sendiri. Untuk senjata besar seperti palu dan kapak, kerugian menggunakannya adalah penggunanya menjadi lebih lambat. Kedua pria tua di depan juga sangat terkejut. Meskipun ada 2 orang, jumlah kerusakan yang mereka derita sama seriusnya dengan Zhuo Shilong. Serangan perisai King Sui adalah teknik yang meningkatkan serangan. Hati dan isi perut Zhuo Shilong hancur. Dia merasa sangat marah sekaligus terkejut. Dia telah membuat kesalahan besar sejak awal berpikir bahwa kekuatan lawannya berbeda ratusan atau ribuan mil darinya. Untuk sesaat, dia merasa bahwa seluruh hidupnya sia-sia. Aku tidak bisa mati seperti ini. Sepertinya orang yang datang hari ini tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Bahkan jika aku mati, aku masih harus menyebabkan penderitaan besar bagi musuh. Mata pria tua itu dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan ketika dia melihat King Sui. Segera King Sui mengeluarkan palu dewa petir yang satunya, dan sekali lagi menekan kedua pria tua itu dengan kekuatan 1 bintang. Dum, wosh. Perisai ilahi dan palu dewa petir di tangannya menjadi senjata paling mematikan. Tepat pada saat ini, Zhuo Shilong mengalihkan pandangannya ke arah 2 anak kecil dalam pelukan King Yi. Dia mengayunkan pedang berdarahnya yang sangat besar dan menyerang orang-orang klan King. Wush! Jantung King Sui berdebar kencang, dan segera mengalihkan targetnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawan akan tetap mengambil keputusan untuk melakukannya meskipun dia sudah lama bersiap untuk skenario semacam ini. Selama ini, King Sui khawatir lawan akan kehilangan akal sehat mereka dan melakukan hal seperti ini. Karena itu, dia telah mengawasinya. Ciuh-ciuh. King Sui menembakkan bola besi ke arah pedang merah darah Zhuo Shilong. Ini adalah serangan habis-habisan King Sui. Tentu saja, itu akan memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Siu, duar, itu menabrak pedang lawannya hingga berubah arah. King Sui tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anggota keluarganya. Kekuatan serangan dari senjata tersembunyi yang dilepaskan King Sui dengan amarah benar-benar menakutkan. Setelah merasakan kekuatan senjata yang menakutkan, Zhuo Shilong tidak punya pilihan selain mengubah arahnya. Tapi saat dia hendak menyerang lagi, bola besi buram yang menakutkan sekali lagi menyerangnya. Dari serangan bola besi buram sebelumnya yang mengubah lintasannya, kali ini King Sui melemparkan bola besi buram dari tangannya ke arah yang berlawanan untuk menjebak Zhuo Shilong. Siu-siu, siu-siu. Dia menembakkan 4 bola besi buram sekaligus. Ini adalah yang paling bisa dikendalikan King Sui untuk saat ini. Keempat bola besi beku mendorong Zhuo Shilong kembali ke pojok. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghindarinya. Kekuatannya telah berkurang secara signifikan oleh King Sui. Selain terluka cukup parah dari pukulan sebelumnya, dia sudah sangat jauh di belakang King Sui. Siu, puh. Zhuo Shilong segera membiarkan salah satu bola besi menembus bahu dan tulang rusuknya saat dia mengatupkan giginya, dan mencoba sekali lagi menyerang orang-orang dari King Clan. Sayangnya, dia meremehkan kekuatan bola besi buram dan kecepatan King Sui. Selama waktu ini, King Sui sudah lama tiba di depan Zhuo Shilong dan menghentikannya. King Sui yang menelan pil angin dan buah peningkat kecepatan telah menjadi jauh lebih cepat daripada Zhuo Shilong dalam hal kecepatan. Mungkin karena kesulitan dalam meningkatkan kecepatan, mereka berbagi perbedaan kemampuan terkecil dalam hal kecepatan. Efek pil angin masih sama seperti sebelumnya. Zhuo Shilong menyaksikan King Sui berdiri di antara dirinya dan orang-orang klan King. Terlepas dari luka berat yang dia derita, dia masih bisa setidaknya menyebabkan kerusakan parah pada orang-orang klan King jika dia bisa bergegas ke mereka dalam kondisinya saat ini. Tapi sekarang, pemuda itu sudah menghalangi jalannya. Pada saat itu, dia tahu bahwa semua harapan telah hilang. Ah! Zhuo Shilong berteriak kencang ke udara. Wush! Dia mengayunkan pedang besar berwarna darah di tangannya dan sekali lagi menyerang King Sui. Namun, kali ini,
dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya, dan dia akan meninggalkan dunia ini. Dengan kecepatan King Sui saat ini, dia dengan mudah menghindari serangan lawan, dan langsung menebas pundak kiri Zhuo Shilong dengan teknik pedang gelombang kelima. Wush, duar. Serangan ganas itu segera membantu menutup tirai pertempuran, hanya menyisakan pedang besar berwarna darah. Tubuh Zhuo Shilong hancur dan langsung meninggal. 2 dari 4 orang kuat dari klan Zuoshi juga mengalami nasib yang sama, sedangkan 2 lainnya terluka parah. Di sisi lain, orang-orang yang tersisa lemah. King Sui yang sekarang sama menyihirnya seperti iblis. Setidaknya dari perspektif sisa-sisa klan Zuoshi, dia adalah seorang jenius jahat yang tak terbayangkan. Dia adalah seorang pria muda yang berasal dari benua awan hijau, tetapi secara mengejutkan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang dari klan King merasa sangat bahagia dan lega. Sebelumnya ketika Zhuo Shilong menyerang mereka, itu membuat mereka merasa takut. Terkadang, bukan kematian yang mereka takuti tetapi kematian orang yang mereka cintai. Semuanya, mari kita bunuh bangsat itu. Hanya dengan membunuhnya, kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Zhuo Shiyun berteriak keras kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakannya dengan nada tegas dan tidak tergoyahkan. Yang lainnya juga sangat menyadari situasinya. Jika mereka tidak membunuh pria dari klan King ini, satu-satunya hal yang menunggu mereka hanyalah kematian. King Sui pertama kali menatap Zhuo Shiyun. Setelah itu, ia melanjutkan pembantaiannya seperti harimau masuk ke kawanan domba. Selas-selas. Duar-duar-duar, Zhuo Shiyun secara bertahap melompat ke udara dan mengambil langkah menuju King Sui. Siuh, saat dia melambaikan tangannya, seekor elang emas muncul di udara. Kuaak, elang itu berukuran kurang dari 10 meter, tetapi penampilannya menyebabkan perubahan dalam ekspresi King Sui, dan membuatnya meninggalkan yang lain untuk menyerang Zhuo Shiyun. Elang emas itu adalah binatang bermutasi tipe kecepatan dan memiliki kemampuan unik untuk menghindari serangan secara instan. Dalam jumlah waktu yang tetap, dia bisa melakukan teleportasi jarak sejauh 10.000 meter. Itu juga sangat cepat dalam hal kecepatan. Bahkan burung api saat ini sedikit lebih rendah dalam hal itu. Elang emas adalah binatang iblis yang hidup untuk menghindari dan membunuh orang. Zhuo Shiyun memandang King Sui dan menunjukkan senyum kejam padanya. Setelah itu, dia menghilang di depan orang banyak. Siuh, klang. King Sui menjadi sangat marah. Jangan lari kau bangsat, pengecut, teriak King Sui. Siuh, klang. Dia langsung membunuh orang yang tersisa dengan membabi buta dan membakar mereka sepenuhnya. Duar-duar-duar, wosh wosh wosh. Setelah itu, dia melihat ke arah di mana Zhuo Shiyun menghilang dan menjadi kosong. Awalnya, King Sui berencana untuk membasmi klan Zuoshi dalam 3 atau 4 gelombang, tapi sekarang, ini tidak mungkin terjadi. Saat klan Zuoshi berikutnya muncul, mereka kemungkinan besar akan datang sebagai satu kelompok. Setidaknya, semua ahli mereka akan datang ke sini. Selain itu, Zhuo Shiyun pasti akan memberitahu klan Zuoshi tentang semua yang terjadi di sini begitu dia kembali. Ini akan menyebabkan mereka memberikan perhatian khusus padanya. Untuk sesaat, King Sui pusing begitu dia berpikir untuk menghadapi para kultivator dengan kekuatan mulai dari 1 bintang hingga 3 bintang. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. King Sui, jangan khawatir tentang itu. Chang Hai Mingyue berkata dengan lembut sambil membawa King Yon. Dengan King Zun di tangannya, Di Chen mendekatinya bersama dengan yang lain dari klan King. Jauh di lubuk hati mereka mengerti bahwa meskipun klan King telah menjadi kuat, mereka tidak cukup kuat untuk mengambil bagian, karena kultivasi mereka masih jauh dari mereka. Selain King Sui, bahkan orang terkuat di antara mereka tidak memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam pertempuran. Saya tidak khawatir, saya memikirkan kapan mereka akan datang ke sini dan menyerahkan nyawa mereka. King Sui tersenyum saat dia mengambil alih King Yon dari tangan Chang Hai Mingyue. Dia juga mencium pipinya. Kali ini,
7 paviliun klan King lainnya hancur karena pertempuran. Semua orang tahu bahwa kata-kata King Sui hanya untuk menghibur mereka. Meski begitu, mereka tetap menunjukkan senyum bahagia padanya. Bagaimanapun, hal-hal yang terjadi hari ini sudah dianggap telah berakhir. Pertarungan hari ini adalah kemenangan total. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Zhuo Shiyun berhasil melarikan diri darinya. Ayah. King Yun memeluk leher King Sui dan memanggil dengan suara bayi. Bocah kecil, ada apa? King Sui bertanya pada bocah kecil di lengannya sambil berjalan menuju ke dalam. Aku ingin pergi melihat burung. Burung. King Sui memandangi bocah kecil itu dengan bingung. Ayah, aku ingin pergi dan melihat. King Sui bingung. Bocah kecil, di mana burung itu? Ayah tidak tahu. King Sui tidak bisa berkata-kata, dia bahkan tidak tahu di mana itu. Tapi King Sui masih bisa mencari beberapa barangnya dari alam Valet Jade Immortal untuk dimainkan dengannya. Di malam hari, King Sui memeluk si King Zuang dan berbaring di tempat tidurnya. Ada bekas kemerahan di wajah si King Zuang yang dingin dan cantik, memberikan rangsangan mental yang kuat pada King Sui. Wajahnya yang dingin dan pemalu khususnya, bersama dengan erangannya yang mempesona dan lembut merangsang King Sui untuk mengirimnya ke puncak kebahagiaan. Setelah keduanya tenang, mereka berpelukan erat sambil mendengarkan detak jantung satu sama lain. Payudara lembut si King Zuang melekat erat pada dada King Sui dan King Sui tergila-gila dengan perasaan nyaman mereka. Postur salju putih dan tegaknya menunjukkan kesombongannya. Wajahnya sudah lama memerah. Ada juga sedikit jejak air di pupil matanya yang dingin, membuatnya sangat memikat. King Sui mencium aroma samar di tubuhnya dan merasa damai. Insiden yang berputar di sekitar klan Zhuoxi seperti gunung besar yang menekan King Sui sampai dia tidak bisa bernapas. Bahkan sekarang, itu masih ada di pikirannya. Jangan khawatir tentang itu. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya, kita telah melalui banyak hal, kita akan berhasil melewati waktu ini juga. Si King Zuang berkata dengan lembut sambil mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Sekarang, aku bahkan tidak bisa menemukan tempat untuk kalian sembunyi. King Sui menghela nafas dan berkata dengan lembut. Dia tidak menyembunyikan apapun dari si King Zuang karena jauh di lubuk hati, mereka tahu bagaimana situasinya. Setelah 2 hari, seorang tamu langka muncul di klan King. Elder Ge, Anda di sini. King Sui dengan senang hati menyambut Elder Ge. Ini sudah menjadi aula utama ketiga. Dibandingkan dengan yang pertama, yang ini sedikit lebih kecil. Apakah kamu panik atas klan Zhuoxi? Penatua Ge mengatakannya dengan lugas begitu dia duduk. Mata King Sui berkedip saat dia mendengar kata-kata Elder Ge. Dia melirik ke arahnya. Apakah Anda punya rencana yang bagus? Tidak. Saya tidak punya rencana, saya hanya ingin tahu apakah Anda bisa mengalahkan klan Zhuoxi dengan kekuatanmu saat ini. Penatua Ge memandang King Sui dan berkata perlahan, setidaknya itu patut dicoba. Peluang saya menang juga cukup tinggi. Namun, saya khawatir tentang keluargaku. King Sui mengakui kekhawatiran terbesarnya. Hari itu, Zhuo Shilong benar-benar membuat keputusan untuk melakukan hal seperti itu menjelang akhir. Untungnya, dia telah siap untuk skenario semacam ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika dia harus membunuh mereka semua, itu tidak akan bisa membantu mengganti kerugiannya. Ada ruang rahasia yang sangat besar di Istana Surgawi. Ini dapat membantu menghilangkan kekhawatiran Anda. Hanya saja saya ingin tahu dengan jelas seberapa yakin Anda akan menang. Jika tidak, bahkan jika mereka memasuki ruang rahasia, mereka hanya bisa hidup sampai 1,5 tahun. Ucap Elder Ge memandang King Sui dengan cemas. Saya 70% yakin bahwa saya bisa mengalahkan mereka. King Sui berkata dengan serius setelah berpikir sejenak. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan dengan aman membawa mereka ke ruang rahasia dan menyerahkan semuanya padamu. Aku tidak akan melanjutkan dengan basa-basi, lagi pula aku tidak akan membantu apapun di sini. Ucap Penatua Ge sambil tersenyum.
Apa yang Anda bicarakan? Karena Anda dapat membantu saya menghilangkan kekhawatiran saya bahkan lebih yakin bahwa saya akan menang. Apakah ruang rahasia ini benar-benar dapat diandalkan? King Sui berkata sambil tersenyum. Saya tahu Anda tidak akan mempercayai saya akan membawa Anda pergi dan melihat-lihat nanti untuk membantu menenangkan kekhawatiran Anda. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur tua istana surgawi sejak dulu. Dia sangat mahir dalam hal mekanika. Mekanisme ruang rahasia ini sulit dipecahkan dan dipahami. Jika langkah yang benar tidak diambil, maka tidak mungkin untuk masuk. Ucap Penatua Ge tersenyum lembut. Keesokan harinya, King Sui dengan penuh semangat mengikuti Elder Ge ke ruang tersembunyi. Bagaimanapun, masih perlu waktu cukup lama bagi klan Zuoshi untuk datang ke sini. Ruang tersembunyi sebenarnya tidak terletak di istana surgawi. Itu terletak di lembah tidak begitu jauh darinya. Itu adalah tempat di mana Raja Iblis Babi Ngepet mengalami terobosan pertamanya ke tingkat Martial King. Pintu masuknya berada di dalam danau yang sangat besar. Ada beberapa mutiara penolak air di tangan Elder Ge. Danau itu memiliki keliling beberapa lis. Itu tidak bisa dianggap besar tapi masih cukup layak. Meskipun mutiara penolak air tidak dianggap sebagai harta karun bumi, mereka tetap merupakan benda berharga. King Sui juga memilikinya. Dia mendapatkannya dari pencarian harta karun. Selain itu, mereka yang dia dapatkan tampaknya jelas lebih baik daripada Elder Ge. Penatua Ge tidak terlalu terkejut ketika dia melihat King Sui juga memiliki mutiara penolak air. Keduanya memegang mutiara penolak air di tangan mereka dan melompat ke danau. Setelah itu, mereka perlahan bergerak maju ke dasar danau. Danau itu sedalam sekitar 100 meter. Hanya ada beberapa ikan air tawar di danau dan sesekali spesies air berukuran sedang atau besar seperti buaya. Di tempat yang kurang terlihat, ketika Penatua Ge mengeluarkan kunci berwarna perak sepanjang 1 kaki dan memindahkan beberapa batu besar, permukaan halus yang seukuran penggaris muncul. Ada alur gelap dangkal di atasnya yang hampir tidak terlihat kecuali jika dilihat dengan cermat. Penatua Ge memasukkan kunci ke dalamnya dan memutarnya beberapa kali dan sebuah lubang dengan lingkar sekitar 3 meter muncul di sebelahnya. Ada kekuatan misterius yang menyebar di sekitar lubang untuk mencegah air mengalir ke dalamnya. Setelah keduanya masuk, Penatua Ge memegang kunci dan memutarnya beberapa kali pada alur gelap serupa lainnya. Lubang yang terbuka kembali ke bentuk aslinya. Hanya pada saat inilah King Sui melihat ke arah area gelap yang seperti gua gunung. Lokasi ini seperti terowongan, menjadi gelap gulita saat pintu masuk ditutup. Jangan bergerak, kita harus menunggu sekitar 7 menit. Jika tidak, kita akan ditembak oleh panah racun dari kedua sisi. Ucap Penatua Ge mencegah King Sui mengambil langkah maju. Panah beracun. Ada beberapa mekanisme yang dipasang di dinding jalur batu ini. Ini akan menembak siapa saja yang bergerak tanpa menunggu hingga 7 menit. Bahkan mencoba terbang tidak akan berpengaruh. Racun di panah berasal dari jenis binatang racun 5 warna. Bahkan seorang Martial Saint puncak tidak akan berani mengambil risiko itu, ucap Elder Ge menjelaskan perlahan. Racun dari binatang beracun 5 warna. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu saat matanya bersinar ketika melihat Penatua Ge. Ada ahli racun di istana surgawi, tapi racun dari binatang beracun 5 warna ini telah tertinggal dari masa lalu. Ahli racun hanya bertanggung jawab untuk menggantinya setiap beberapa tahun sekali. Biasanya, tidak ada yang berani menyentuh racun 5 warna ini, ucap Elder Ge menghela nafas. Dia tidak yakin apakah itu karena penurunan istana surgawi atau alasan lain. Elder Ge, apakah masih ada 5 racun berwarna yang tersisa? King Sui sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia telah mengembangkan teknik senjata racun, dan masih kekurangan jenis racun utama. Meskipun ada cukup banyak makhluk beracun di alam Valet Jade Immortal, tidak satupun dari mereka yang dapat digunakan sebagai bahan utama paling beracun saat ini. Mereka kurang toksisitas atau kurang umur. Jika dia bisa mendapatkan bahan utama,
maka dia bisa mulai meramu racun sebelum akhirnya memperkuatnya dengan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions. Katak hijau rumput bermata 3 juga bisa digunakan untuk memperkuatnya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa yang satu diperkuat oleh kristal yang dihasilkan, dan yang lainnya digunakan sebagai bahan obat itu sendiri. Ya, tapi tidak banyak. Bagaimanapun, racun ini disiapkan untuk panah racun dalam mekanisme ini. Karena panah racun sangat jarang digunakan, tidak ada banyak racun 5 warna untuk memulai, jawab Penatua Ge sambil menatapnya. Oh, berikan saya setengah dari sisa racun 5 warna. Dengan cara ini, saya dapat memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Darah King Sui berpacu di pikiran lebih dari 20 pembudidaya yang kuat di pihak lawannya. Aku akan memberikan semuanya untukmu, ucap Penatua Ge sambil tersenyum. Elder, ini bukan satu-satunya mekanisme di sini kan? King Sui bertanya dengan sangat penasaran. Tentu saja tidak. 7 menit berlalu dengan sangat cepat. Kegelapan di dalam tidak berkurang. Itu masih gelap seperti tinta hitam di sekitar mereka setelah 7 menit. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri ketika mereka mengulurkan tangan. Setelah berbelok di sudut, Penatua Ge memberitahu King Sui, kita hanya bisa berjalan di tengah selebar 1 meter. Berjalan di kedua sisi akan memicu bilah tajam di bawah lantai. Semua pisau ini juga dicelupkan ke dalam racun. Ini adalah racun korosif yang sangat kuat, sehingga dapat dengan mudah menembus apapun. Setelah berbelok di tikungan lain, mereka hanya bisa berjalan di lebar 1 meter di sisi kanan, berbelok di tikungan lain, mereka hanya bisa berjalan di lebar 1 meter di sisi kiri. Selanjutnya, mereka hanya bisa terbang di tengah udara tanpa menyentuh salah satu dari 4 dinding untuk mencegah serangan. Mereka bahkan harus berhenti beberapa kali di antaranya. Selain bahaya yang disebutkan di atas, ada juga kutu batu dan batu beracun. Selain itu, mereka tidak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang kultivator martial saint puncak akan mengalami kesulitan di ruang yang sempit dan terbatas. Persis seperti bagaimana seekor harimau bahkan bisa dihina oleh anjing ketika ia meninggalkan pegunungan terpencil dan datang ke daerah datar. King Sui tidak terlalu khawatir sekarang. Setelah berjalan beberapa li melalui terowongan yang berkelok-kelok ini, matanya disambut oleh kecerahan. Mereka telah mencapai tempat yang cukup luas dan kosong. Ini seharusnya dunia bawah tanah, karena mereka telah melakukan perjalanan di sepanjang jalan menurun. Tempat ini seperti lembah pegunungan dengan mata air dan danau. Bahkan ada ikan di danau. Langit di sini mendung, tapi udaranya tidak terlalu buruk. Namun, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Tinggal di sini selama 1,5 tahun akan menjadi batasnya. Ada banyak rumah batu di kejauhan. Tujuan mereka adalah untuk memberikan perlindungan setiap kali istana surgawi dalam bahaya. Ini dipersiapkan demi meninggalkan beberapa fondasi untuk penerus istana surgawi berikutnya. Bagaimana itu? Anda bisa merasa nyaman sekarang, bukan? Selain itu, kami dapat mengabaikan kemungkinan mereka menemukan tempat ini. Anda adalah satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang. Anda adalah kuncinya, jika tidak, semua yang ada di sini tidak berguna seperti barang dekoratif, ucap Elder G. Dengan racun 5 warna dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, aku harus bisa membunuh mereka. King Sui menilai bahwa peluang suksesnya masih sangat tinggi dengan alam valet jade immortal, burung api, dan Raja Iblis babi ngepet miliknya. Padahal, itu asalkan lawannya tidak terlalu kuat. Ini akan menjadi cerita yang berbeda jika tidak. King Sui dan Elder G kembali setelah mereka selesai melihat-lihat ruang tersembunyi ini. Sekembalinya mereka ke istana surgawi, King Sui mendapatkan 5 mutiara beracun berwarna. Mutiara racun ini diciptakan oleh 5 binatang beracun berwarna. Mereka sama sekali tidak kalah dengan 5 binatang beracun berwarna. 15. King Sui mengambil hampir setengahnya. Tidak perlu mengambil lebih dari itu. Jika mereka efektif, hanya 10 saja yang cukup. Tanpa tinggal lebih lama,
dia kembali ke kediaman King dan memberitahu mereka rencananya. Ini melibatkan membiarkan mereka tinggal di sana terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu, karena King Sui telah memutuskan untuk menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keunggulan. Huoyun Liuli tidak setuju pada awalnya, dan yang lainnya tetap diam juga. Hati mereka sakit karena fakta bahwa King Sui harus memikul beban sendirian, tetapi mereka masih tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. King Yi memiliki ekspresi sangat kesepian di wajahnya. Dia berjalan ke sisi King Sui dan memeluknya. Kami semua akan mendengarkanmu, tetapi kamu harus jujur dengan ibumu. Seberapa besar peluang kesuksesanmu? Mengapa tidak bersembunyi bersama kami? Banyak hal yang mungkin berubah selama 1,5 tahun. Kata-kata King Yi persis seperti yang dipikirkan orang lain. Karena King Yi yang memintanya, yang lainnya menatap King Sui dengan sungguh-sungguh. Ibu, selama kalian semua aman, aku tidak punya masalah dalam membela diri. Aku 80% yakin bisa menyelesaikannya. Aku berjanji kepada ibu bahwa tidak ada yang akan terjadi padaku, ucap King Sui padanya dengan tegas. Kau telah tumbuh menjadi seorang pria dengan semangat yang tak tergoyahkan. King Sui, kau memiliki istri dan anak. Kau perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Kau adalah pilar klan King kita. Klan King sangat membutuhkan dukunganmu, ucap King Yi lembut. Setiap kata-katanya bergema di hati King Sui. Ia sadar betul bahwa beban di pundaknya memang sangat berat. Ibu, aku tahu. Aku mengerti juga. Sudah lama sekali, ibu harus mempercayai putramu ini, ucap King Sui tersenyum. Senyumannya memiliki keyakinan yang tak terlukiskan. Itu juga sangat meyakinkan orang lain yang melihatnya. King Sui memasuki alam valet jadi immortal di malam hari. Dia tidak lagi menghabiskan malamnya di kamar mereka. Dia mulai berkultivasi. Teknik penguatan kuno dihentikan pada siklus ke-399. Dengan ini, King Sui yakin bahwa ini adalah dinding penghalang lapisan surgawi ke-6. Dia harus bisa menerobos ke lapisan surgawi ke-7 selama dia bisa menerobos ke siklus ke-400. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak ada harapan untuk saat ini, dia masih berkultivasi setiap hari. Jika dia kebetulan mendapat terobosan tiba-tiba, maka orang-orang dari klan Zuoshi itu benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Pembuatan racun. King Sui menemukan sejenis racun kuat di antara racun yang dapat digunakan pada senjata. Racun ini menyebar melalui darah. Oleh karena itu, lawan harus mengalami luka terbuka terlebih dahulu. Selama mereka dipengaruhi oleh racun ini, hanya kematian yang menunggu mereka. King Sui masih punya cara untuk melukai lawan-lawannya. Senjata tersembunyi, jarum perak, jarum emas, dia memiliki cukup banyak kartu truf di lengan bajunya. Selama dia bisa menggunakannya pada saat yang tepat, mereka bisa membunuh lawan yang levelnya sama dengannya. Dia memproses cairan beracun. Jenis cairan beracun ini hanya bagus untuk 1 kali penggunaan. Setelah dibuat, senjata harus direndam di dalamnya sehingga esensi di dalam cairan beracun dapat menempel padanya. Perbedaan antara meramu racun dan obat adalah bahwa meramu racun biasanya tidak akan gagal. Meskipun, ketika racun yang kuat ternyata racun yang lemah selama pembuatan, maka itu pada dasarnya akan menjadi indikasi kegagalan. Racun bisa digunakan sebagai racun lemah jika seseorang tidak ingin menyia-nyiakan semua usaha mereka. Meramu racun dan obat sangat mirip satu sama lain. Racun pertama-tama diekstraksi dan kemudian dimurnikan. Ini bukan pertama kalinya dia meracik racun, jadi dia bisa melakukannya dengan sangat terampil. Racun itu berhasil dibuat dengan sangat cepat, tetapi terlalu sedikit jumlah cairan beracun yang dihasilkan. Aku kira itu akan menghasilkan lebih banyak waktu berikutnya. Dia mengambil kristal yang diproduksi oleh Crystal Lion dan menjatuhkannya ke dalam cairan beracun. Kemudian dia mengeluarkan sekitar 10 jarum baja dingin 1000 tahun dan 6 bola besi. Dia memasukkan semuanya ke dalamnya sebelum dia memulai pemurnian lagi, sampai kristal itu benar-benar larut.
Jarum emas dan jarum perak bisa menyerap racun, namun mereka tidak bisa menahannya lama-lama. Jarum baja dingin 1000 tahun awalnya berisi racun dingin dan kuat dalam menyerap racun, tetapi itu membutuhkan waktu. Meskipun waktu sangat ketat, dia tidak perlu terlalu khawatir dengan alam valet jade immortal yang dimilikinya. Selanjutnya, King Sui mulai memproses sekali lagi. Dia kemudian membuang cairan beracun yang baru dibuat ke dalam bahan beracun tadi. Jumlah cairan beracun yang dihasilkan sedikit lebih banyak kali ini. Dia hanya berhenti setelah 7 mutiara racun 5 warna digunakan, dan juga menambahkan 2 bola besi buram di antaranya. King Sui hanya menghela nafas lega ketika dia telah menyelesaikan semua tugas ini. Menurut senjata beracun, proses perendaman membutuhkan setidaknya 81 hari. Tapi tentu saja, semakin lama mereka direndam, semakin baik. Semua racun di dalamnya akan terserap sepenuhnya jika memang begitu. Selanjutnya, King Sui menginvestasikan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Keesokan harinya, King Sui membawa seluruh King Clan bersama dengan makanan yang disimpan di alam valet jade immortal. Mereka pergi ke ruang tersembunyi itu dengan bimbingan Penatua G. King Sui dengan sabar mengantar mereka masing-masing melalui pintu masuk. Butuh lebih dari setengah hari untuk mengawal semua orang masuk. Mereka kemudian melanjutkan untuk membersihkan rumah batu tersebut. Ada banyak ikan dan udang yang berenang di sekitar danau. Mata airnya sangat lezat dan ada juga beberapa penyu dan kepiting di dalamnya. Oleh karena itu, masih mungkin untuk bertahan hidup di sini hingga 1,5 tahun. Ini adalah tanah dengan keindahan yang sangat indah. Satu-satunya hal tentang itu adalah suasana di sini agak lembab. Itu tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka yang berkultivasi tinggi, tetapi tidak cocok bagi 2 anak kecil itu, King Sun dan King Yon, untuk tinggal terlalu lama. King Sui membantu mereka untuk menetap dan juga menghabiskan 1 hari di sana sebelum pergi. Dia juga meminta mereka untuk menutup pintu masuk. Bahkan Penatua G tidak akan meninggalkan tempat ini karena hanya ada 1 kunci. Jika mereka harus keluar, mereka bisa membuka pintu masuk terlebih dahulu kemudian membiarkan Luan-Luan melepaskan binatang iblis untuk merasakan apakah ada bahaya yang mengintai di luar sebelum keluar. Tapi selama 1 bulan, mereka harus tinggal di sana. Mereka tidak boleh keluar sama sekali. King Sui membiarkan semua orang di sekitarnya memasuki ruang tersembunyi bersama dengan orang-orang di Istana Surgawi. Untuk sementara Istana Surgawi dikosongkan. King Sui tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia kembali ke kediaman King yang kosong meskipun mengetahui bahwa mereka semua ada di ruang tersembunyi. Dia berhenti di tangga di aula besar dan duduk di sana. Kenangan masa lalu mulai berputar di kepalanya tanpa dia sadari. Dia mengenang perjalanannya selama 1 dekade terakhir. Dia seperti seekor kuda yang terus berlari tanpa henti dengan harapan akan menetap suatu hari nanti. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini demi keyakinan dan janjinya. Dia bahkan merasa sangat lelah sampai kadang-kadang ingin menyerah. Tetapi ketika dia melihat ekspresi kesedihan dan harapan yang tidak disengaja, dia mengerti bahwa itu karena dia memiliki masa lalu. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkannya, itu semua sepadan.